Hai, kembali lagi di channel Andi Wise. Salam satu adukan, salam kompak selalu. Kali ini kita berada di kawasan Lipo Cikarang di klaster Emerald Mansion. Di klaster Emerald Mansion ini ada salah satu rumah sultan yang minta dirapikan kembali karena terdapat berbagai kerusakan yang perlu dirapikan kembali. Ini kawan-kawan, sudah terlihat jelas di bagian plafon carport ada bercak hitam. Itu pertanda bahwa ada kebocoran dari dak talang atas. Kemudian coba kita masuk ke area garasi dan ternyata plafon yang di dalam pun sama, ada rembesan bocor dari kamar mandi yang ada di atas. Dan juga pintu garasi sudah mulai berkarat, juga dinding-dindingnya sudah pada kusam. Kemudian kita menuju ke arah teras depan. Namun sebelumnya kita lihat di tangga menuju ke teras, keramik batu alam banyak yang lepas. Ini disebabkan oleh tanah yang labil di area sini sehingga terjadi pergeseran, sehingga menimbulkan gap yang cukup besar, dan ini harus diperbaiki, harus dipadatkan kembali. Sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat di bagian lisplang atas itu rusak parah, banyak retakan-retakan dan cat mulai memudar, banyak bercak-bercak hitam. Kita masuk ke dalam. Di area ruang tamu atau living roomnya juga, sini ada void. Untuk kondisi lantai masih bagus, tapi kondisi dinding banyak catnya yang sudah berjamur pada ngelupas. Ini mungkin karena usianya, karena waktunya, jadi emang butuh perawatan. Di bagian void di atas ada kebocoran juga di area plafon di pojok. Mungkin ini ada genteng yang geser sehingga menyebabkan kebocoran ke bawah. Nanti kita akan benerin semuanya. Selanjutnya kita masuk ke master room. Di master room ini juga ada masalah di bagian keramik. Di area keramik ini yang berukuran 80 x 80 ini menggunakan granit dan ini lepas, ngangkat. Sepertinya tanah di daerah sini emang labil karena banyak granit-granit yang lepas dan dinding-dinding mulai retak, sehingga menyebabkan kerusakan dan butuh maintenance yang maksimal agar kembali lagi sempurna, kembali lagi cantik, agar yang menghuninya merasa nyaman. Kawan-kawan, kita lihat ke area laundry di area belakang. Nah, terlihat jelas dinding-dinding juga sudah mulai retak, catnya pun mulai kusam, memudar, juga termasuk kanopinya sudah rapuh, berlumut, dan perlu diganti juga. Kita masuk ke area kamar tidur asisten rumah tangga. Lantai, dinding semuanya perlu diperbaiki, dicat kembali, termasuk di area kamar mandi kelihatan kurang bersih. Untuk kawan-kawan, kita lanjut ke area taman belakang. Nah, taman ini cukup luas dengan luasan 110 meter persegi, tapi sayang ya kurang perawatan sehingga kayak kebun, bukan taman lagi. Beri kolom komentar kawan-kawan, nih bagusnya diapain di taman belakang ini. Yang kita lihat juga
ada kejadian di kaca jendela. Kaca jendelanya pecah dan itu biasa disebabkan oleh tukang rumput yang pisau mesinnya kena batu sehingga kepental dan kena kaca pecah. Itu yang menyebabkan pecah kacanya. Rumput begitu lebat, tanaman tidak terurus, sayang banget. Dan kita lihat juga di plat topian itu sudah berjamur dan berlumut, yang perlu dibetulin juga, dirapikan kembali. Juga di sisi-sisi jendela silen-silennya udah pada lepas dan menyebabkan air masuk ke dalam pada saat musim hujan. Nah, ini ada juga di bagian kamar, masih di lantai 1. Ini dinding pada berjamur, mungkin ini disebabkan karena tetesan air AC. Untuk di area dapur bersih, ada list plafon yang lepas, entah kemana perginya, dan itu kita perlu pasang juga kembali. Termasuk dinding-dinding di bagian yang menuju ke kamar mandi foldernya. Dan untuk kamar tamu sama kejadian di plafon juga, ada kebocoran juga, ada retakan di bagian dinding dan tetap berkaitan dengan dak talang yang di depan di area carport. Ini ada bekas AC dan bekasnya cuma di kompon, nggak dirapikan lagi, sayang. Sebelum kita menuju ke lantai 2, nah di sini ada dinding yang retak ya kawan-kawan. Mungkin ini disebabkan ada orang yang kejedot sehingga dindingnya bisa retak. Kita menuju ke lantai 2. Sejauh ini anak tangga masih rapi, tinggal butuh pembersihan. Setelah melewati bordes, nah ini dia, ada lantai anak tangga yang pecah. Itu yang perlu diganti dan dirapikan agar nggak ada lagi bercak-bercak jelek-jelek yang mengganggu pandangan gitu loh. Lanjut kita ke area lantai 2, langsung kita menuju ke kamar belakang. Kamar ini lumayan besar ya, 4 meter kali 3, 4,5 kali 3 meter dan masih terlihat aman, tinggal dicat ulang lagi. Namun dinding-dinding kamar mandi perlu dibersihkan. Juga untuk pintu-pintu kayu, kusen perlu dicat ulang lagi. Dan kamar-kamar yang lain tinggal perapihan cat dan dibersihkan kembali. Nah, ini yang lucu, ada kelambu di rumah gedong, di rumah mewah. Ini mungkin tujuannya untuk memproteksi karena ada kebocoran di plafon, memproteksi air hujan kali ya, biar nggak masuk ke dalam tempat tidur. Lanjut kita ke area karpet ya kawan-kawan. Maksud saya di area balkon. Nah, di area balkon depan ini kita lihat ternyata di atas modelnya seperti ini, di atas karpotnya. Dan terlihat jelas banyak kotoran yang mampet yang menyebabkan kebocoran ke bawah. Nah, yang kita lihat tadi list plank yang kotor, yang retak-retak dan perlu dicat yang anti lumut. Nah, dindingnya kebanyakan seperti ini teman-teman. Nih, pada korengan, pada bulukan. Jadi butuh di makeover biar cantik lagi, biar indah dipandang mata, agar si empunya merasa nyaman, betah kayak rumah-rumah sebelah, jangan kayak rumah yang ono. Nah, ini udah kelihatan ya yang perlu, mana saja yang perlu dirapikan, mana saja yang perlu diganti, mana saja yang perlu dibersihkan. Ini rumah yang di sebelah kawan-kawan, begitu indah kalau kelihatan bersih, kelihatan rapi. Mudah-mudahan
rumah ini bisa kita segera rapikan, bersihkan, dan cukup sampai sekian. Tunggu hasilnya setelah dibersihkan. Tapi jangan lupa kawan-kawan, tolong di like, subscribe, dan di share ya. Juga bunyikan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.